Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bos Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan ulas tentang senapan angin Bocap Sultan ya. Jadi untuk Bocap Sultan sudah menggunakan jenis popor naga. Wah, sangat garang sekali untuk di bagian popornya ya. Jadi untuk senapan angin ini kita akan ulas untuk akurasinya, kita akan jelaskan untuk spesifikasinya dan juga tes krononya nyampe berapa. Makanya tonton aja video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Seperti itu ya. Oke, kita akan lakukan yang namanya uji tes akurasi. Setelah untuk harganya ini kita jelaskan dulu ya. Jadi untuk harganya di senapan angin ini kita cukup bandrol harga di 3.800.000 sudah sama kelengkapannya. Jadi untuk kelengkapan ada perdam, tali sandang, gantungan peluru, tes magazin, single shoot, STKS dan juga tas. Untuk senapan angin ini kita untuk di bagian popor sudah menggunakan jenis popor naga yang sangat oke sekali. Untuk teleskopnya belum terpasang ya. Jadi ini ntar kita penyetingan teleskop dan juga untuk pengetesannya itu kita akan tes dulu untuk akurasinya bagaimana ya. Kalau udah dapat bagusnya langsung kita videokan biar kawan-kawan lebih tahu lagi gitu ya. Dan ini kita akan pasangin teleskop dulu untuk ke tempat lapangan tembaknya. Oke, ini kita akan lakukan uji tes akurasi senapan angin jenis predator, bukan predator ya, tapi ini senapan angin Sultan. Nah, ini untuk senapan angin ini kita akan lakukan uji tes akurasi di jarak sekitaran ya 25 meter. Kita nembaknya nitik. Kalau di 25 meter bisa nitik bagus, pasti di jarak jauhnya dia tinggal atur naik turunnya reticle seperti itu kawan. Jadi ini kita akan lakukan akurasi. Ini ya untuk senapannya Bocap Sultan dengan popor naga yang sangat garang sekali untuk di popornya ya. Keren banget untuk senapan angin ini. Oke, kita akan buatkan dulu di sana satu tembakan dan ini kita hidupkan untuk yang di moncem ya. Untuk di moncem kita hidupkan. Ding. Oke, sudah hidup untuk yang di moncem. Kita sudah terpasang magazin dan juga perdamnya dan ini kita coba untuk tembakan pertama. Di sini ya kita buatkan jedor. Oke, situ ada satu lubangan agak ke kiri dikit ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja lagi apakah masih bisa. Plung, mantap sekali ya untuk akurasinya, keren. Nah, ini emang agak di kirinya dikit. Plung lagi satu lubang ya, keren banget. Plung lagi satu lubang, tidak ada gropingan sama sekali ya. Plung lagi, nah itu bisa dilihat untuk akurasinya, keren sekali untuk senapan angin Bocap Sultan ini ya. Dan ini untuk senapannya kita tembakan lagi, pas, bagus sekali. Oke, jadi seperti itu untuk akurasinya cukup oke. Ini kita perkecilkan untuk zoomnya dan ini kita perlihatkan untuk barangnya. Nah ini untuk barangnya ya, menggunakan popor naga yang sangat garang sekali. Untuk kawan-kawan yang punya postur tinggi besar, nah bawa senapan angin ini keren sekali pokoknya. Dan untuk jarak bidikan tadi di sana, nah itu ya untuk akurasinya. Dan untuk senapannya sudah terpasang dengan perdam dan juga magazinnya. Kalau untuk teleskop bisa kawan-kawan sesuaikan ya ntar ya. Jadi untuk yang diambil apa aja bisa kita sesuaikan lewat WA admin saja gitu. Oke, kita akan melakukan lanjut ke tes FPS nya ya. Ini yang di HP kita matikan dulu. Ding. Oke, sudah mati yang di HP. Dan kita akan lakukan uji tes FPS. Apakah senapan angin ini mampu dibuat untuk FPS tinggi, untuk big game ataupun small game, kita belum tahu. Tonton aja sampai selesai. Oke, lanjut ke FPS nya. Oke, ini kita lakukan uji tes FPS nya ya. Jadi untuk uji tes FPS nyampe berapa untuk senapan angin Bocap Sultan ya. Jadi untuk Bocap Sultan ini dengan popor naga ini FPS nya bisa mencapai ke berapa, kita akan coba ya. Soalnya ini kan spek long range, jadi untuk power dia pasti bisa harus yang lebih tinggi gitu kawan.
Nah, ini kita coba untuk tembakan pertama. Oke, tembakan pertama ini mencapai ke berapa? Coba jedor. 1053, keren sekali ya. Untuk powernya emang spek longkreng beneran. Nah, ini kita coba lagi. 1046, turunnya sangat stabil sekali. Ini kalau kita pasangin regul dan juga power plenum pasti tambah oke sekali gitu kan. Dan ini kita coba tembakan ketiga kalinya. Jedor. 1040, turunnya sangat stabil sekali ya. Tambahin lagi. Jedor. 1036, sangat stabil sekali di angka 1000-an ya. Jadi untuk FPS-nya nyampe ke 1000-an. Dan untuk setelan powernya masih bisa kita putar ya. Jadi untuk setelan powernya ini bisa kita tambahkan lagi, bisa juga kita kurangin gitu. Kalau mau yang FPS lebih rendah bisa dikurangin untuk di setelan powernya. Untuk senapan angin ini pernya sudah pakai Mizumi ya, Mizumian, dan ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya dan untuk akurasinya sudah kita teskan, dan ini kita akan penjelasan spesifikasi dan juga harganya. Jadi harga senapan angin ini berapa itu kita akan ulaskan di sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk senapan angin Bocap Sultan ini. Jadi untuk Bocap Sultan cukup oke sekali. Tadi untuk akurasinya sangat bisa diandalkan ya, karena untuk akurasinya tadi di jarak sekitaran 25 meter. Nah, itu bisa nitik di satu lubang, jadi itu cukup oke di senapan angin ini. Jadi untuk jarak 25 meter bisa nitik, otomatis di jarak jauhnya pun bisa bagus gitu kawan. Tinggal naik turunkan untuk di retikelnya. Untuk senapan angin ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya dari mulai belakang sampai ke depan ya. Dan untuk tadi untuk FPS-nya pun sangat oke sekali, mencapai di 1000 FPS. Nah, itu dengan power yang tidak terlalu full ya. Jadi untuk powernya ya udah power agak lumayan keras tapi belum full gitu kawan. Jadi bisa kita tambahkan lagi untuk di setelan powernya gitu ya. Dan tadi untuk tekanan angin di 2500 PSI ya, itu bisa mencapai di 1000 fps ya. Apalagi kalau kita pasang power plenum dan juga regul pasti bisa lebih bagus lagi gitu. Untuk senapan angin ini dia untuk di bagian perdam tadi sudah terpasang, untuk magazin juga bisa sudah terpasang ya. Karena untuk senapan angin ini sudah senapan angin full CNC, makanya untuk magazinnya kita kasih magazin CNC gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini dia untuk di bagian perdam ini ya, perdamnya menggunakan perdam OD38, dan untuk perdam ini bisa request minta panjang minta pendek bisa gitu kawan. Dan untuk dratnya, untuk ukuran drat perdamnya ini menggunakan M12. Jadi ukuran M12 itu yang cocok di senapan angin apapun itu gitu kawan. Jadi untuk drat perdamnya itu, nepal perdamnya itu kita menggunakan M12 gitu. Dan untuk laras dari senapan angin ini kita menggunakan jenis laras Polymac. Jadi makanya dapat akurasi yang sangat bagus sekali ya. Dengan alurnya 12, OD-nya pakai OD14 dengan laras yang sangat sudah pilihan ya. Dan untuk bahannya ini dari seamless barrel untuk di bagian larasnya. Untuk di kalibernya senapan angin ini mempunyai kaliber 4,5, karena kita itu di sini jual yang gimana ya, yang sudah sesuai dengan prosedur gitu kawan. Jadi kita tidak berani ambil yang lebih dari 4,5. Kalau lebih dari 4,5 itu kan larangan, jadi kita tidak ambil yang lebih dari 4,5 seperti itu ya. Untuk senapan angin ini dia untuk di bagian serombongnya ini menggunakan OD22 untuk serombongnya atau pengaman larasnya ya. Dan ini untuk serombongnya kita sudah menggunakan jenis bahan dural. Jadi ini untuk serombongnya sangat aman sekali, dan juga sudah dilengkapi dengan cincin juga. Untuk cincinnya di sini sudah terpasang ya. Untuk cincin ini fungsinya ya supaya laras itu tidak goyang pas waktu dibuat nembak gitu. Dan untuk senapan angin ini juga mempunyai jenis tabung 500 cc ya. Tabungnya 500 cc jenong. Untuk kapasitas
angin aman tekanan 2800 PSI. Untuk isi maksimal dari senapan angin ini, senapan angin ini dia untuk isi maksimalnya di 2800 PSI. Untuk angin kalau sudah mencapai ke 1000 atau 1500 usahakan diisi kembali supaya tidak terjadi hal seperti kebocoran, entah lewat laras, lewat valve dan lain sebagainya. Untuk mencegah dari kebocoran seperti itu, kita usahakan jangan sampai kehabisan anginnya, seperti itu ya. Dan kalau angin sudah mencapai ke 1500, nyampe ke 1000, nah itu sudah akurasi pun juga tidak bisa maksimal gitu kawan. Jadi untuk angin segitu itu kita sudah bilang habis ya. Jadi angin sudah habis itu ya sekitaran 1500, 1000 itu sudah kita bilang angin habis. Karena kalau angin di bawah itu sudah tidak maksimal lagi untuk akurasi, entah dari keluarnya itu ya. Jadi dia sudah tidak bagus lagi gitu. Kecuali kalau kita pasangin regul dan power plenum itu beda lagi karena dia ada ruangan ledakan tersendiri gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini cukup oke ya. Untuk di bagian chambernya ini kita menggunakan chamber sistem monoled. Untuk pembuatan sudah pakai CNC. Luar dan dalamnya sudah pakai CNC-an. Jadi tingkat kerapian dari senapan angin ini sangatlah rapi sekali untuk pembuatannya ya. Sangat halus sekali untuk di grafirannya, entah di routerannya ini sangat rapi sekali. Dan untuk senapan angin ini rail mountingnya kita tetap menggunakan OD22. Jadi rail mounting dari senapan angin Bocap Sultan ini kita menggunakan rail mounting OD22 atau pikat ini ya. Jadi untuk rail mountingnya sangat oke sekali. Dan ini untuk ketebalan tabung chamber, nah ini ya bukan tabung chambernya, ini ketebalannya di 3 mili ya. Jadi untuk ketebalannya di 3 cm atau 30 mm. Nah ini ya. Nah ini cukup oke sekali. Untuk panjangnya ini di 20 cm gitu ya. Dan ini cukup oke sekali untuk di bagian chambernya karena pembuatan CNC luar dan dalamnya, dan untuk hammernya pun sudah pakai stainless. Makanya ini senapan cukup oke sekali ya. Magazinnya sangat bisa digunakan. Nah ini magazinnya isi 14 crown. Ini magazin pun sudah pakai magazin CNC, tarikan seat lever ringan dan halus, tusukan pelurunya sudah pakai stainless. Jadi untuk di bagian setelan power ada di sini ya. Ini bisa kita tambahkan powernya, bisa kita kurangin powernya lewat belakang sini. Nah ini bisa kita putar-putar saja sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi inginnya nembaknya itu apa, bisa kita sesuaikan dengan hewan buruan. Untuk senapan angin ini dia untuk triggernya sudah menggunakan jenis trigger match ya, ringan dan halus sekali. Jadi saya tadi yang menembakkan sendiri, jadi untuk akurasi pun sangat oke sekali. Dan itu sangat ya gimana ya, dapat langsung akurasi yang bagus gitu. Jadi sekali tembak, terus setelah itu kita tarik reticle, terus setelah itu dibuat nembak lagi, jatuhnya agak digroping sedikit, dipasin langsungan bisa gitu kawan. Jadi untuk senapannya cukup enak sekali untuk dibuat nembak. Dan untuk senapan angin ini juga sudah ada yang namanya mini coupler ya. Jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Untuk di senapannya popor menggunakan popor naga seperti ini. Nah ini ya. Kalau yang bawa senapan angin ini itu orangnya tinggi besar, nah itu kelihatan gagah sekali ya untuk di senapan angin ini. Dan untuk senapannya emang kelihatan agak panjang karena untuk peredam pun kita pakai yang panjang gitu kawan. Dan ini senapan cukup kita bandrol harga di 3.800.000 sudah sama kelengkapannya ya. Jadi untuk kelengkapan peredam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin single shoot, STKS dan juga tas. Untuk senapannya cukup oke, siapa cepat dia dapat selagi stok masih ada. Untuk info pemesanan bisa langsung hubungi ke WA admin yang sudah tertera ya. Cara pemesanannya langsung ke WA admin. Dan seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai ya. Dan ini untuk teleskop yang perlu kita kasih tahu untuk kawan-kawan ya. Ada teleskop Speak, ini harganya di 450. Untuk ukurannya 39x40 EG ya. Jadi untuk Speak 39x40 EG ini cukup di 450. Kalau yang ini 350 ya, BSA. Dan ini untuk merek BSA kita jual di harga 350. Untuk Gamo dan Basnel kita cukup bandrol harga di 300.000. Siapa cepat dia dapat, selagi stok masih ada. Untuk info pemesanan langsung hubungi ke WA admin yang sudah tertera. Cara pemesanannya bisa melalui COD dan juga lunas transfer bisa, tinggal ke adminnya saja ya. Oke, seperti
seperti itu. Terima kasih dan demikian dulu untuk video kali ini dari saya ya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.